Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Introvert Trader di channel Introvert Trader. Hari ini seperti biasa saya akan lakukan analisa dalam bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita coba lihat dari Forex Factory dulu ya. Forex Factory seperti biasa, Forex Factory kita akan bahas mengenai data-data apa yang penting pada hari ini yang akan menjadi market mover ya, penggerak market pada hari ini. Dan Australian dollar baru saja merilis ya 8.30 tadi ya, 7.30 Indonesia waktu Indonesia Barat. 8.30 ini dia ngebahas mengenai rilisnya adalah CPI yearly, CPI tahunan. Nah, CPI tahunan ini biasanya bukan dianggap, adalah merupakan data inflasi. Jadi inflasi di Australia yaitu 7,3% sekarang, 7,3%. Tadi sih pas rilis 7,4% ya. Saya nggak tahu kenapa berubah, mungkin perspektif dapat data yang salah. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya yang bahasa Inggris, mungkin itu rilisnya 7,4% ya. Oke, kemudian apakah hari ini cuma data ini doang? Kita coba lihat more ya, kita lihat more karena saya buka medium dan high impact. Nah, hari ini itu sebenarnya nanti malam jam 2 pagi ya, atau besok lah, besok dini hari jam 2 pagi, itu ada 10-year bond auction. Ini juga penting untuk teman-teman yang suka trading, apalagi yang pemerhati saham-saham, pemerhati global economic ini sangat penting. Belakangan 10-year bond auction ini cross-nya terhadap 2-year bond auction itu ada cross yang membuat terkejut dari market. Jadi kita akan lihat apakah hasilnya seperti apa bond auction-nya hari ini, apakah kemudian akan penting atau tidak, akan mempengaruhi market atau tidak. Ini measures-nya adalah high yield on 10-year bonds, the government sold at auction, and the bid to cover ratio of the auction. Jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri dan pelajarin sendiri seperti apa. Jadi harus teman-teman lihat di sini 4,14 ke 3,63. Jadi ini cukup cukup penting untuk teman-teman perhatikan gitu ya. Saya sendiri tidak terlalu memperhatikan karena memang 10-year bond auction ini judulnya medium impact. Jadi saya nggak pernah perhatiin yang medium impact biasanya. Oke. eh Kemudian saya coba bahas langsung ke teknikal aja ya. Kita langsung lihat teknikal. Coba kita kali ini bahas Australia. Australia ini sebentar saya rubah template-nya. Oke. Jadi kalau di Australia ini ketika teman-teman baru saja melihat ada rilis data ya. Nah, rilis datanya ini ternyata dia naik cuman sampai level ini, ya cuman sampai level ini, efek dari market inflation data tadi ya, CPI-nya rilis tadi di sini. Nah, kemana dia akan bergerak? Kalau dilihat dari stokastik sih dia akan turun. Kalau misalnya memang ini di H1 ya, di H4-nya kita akan lihat bahwa dia memang baru mau naik. Jadi ada kemungkinan memang secara jangka panjang dia akan mau naik. Dan daily-nya ada sedikit di bawah stokastiknya, di bawah overbought level. Jadi ada kemungkinan dia akan masuk ke overbought level. H4-nya di kemungkinan besar dia akan naik naik ke atas. Jadi kalau saya sih melihatnya ada kemungkinan karena dia sudah break, sudah bisa dibilang break level ini. Jadi kemungkinan saya akan lihat dia akan menuju ke 0,69537 bahkan sampai 40-an. Jadi sampai level ini. Jadi ini kemungkinannya saya lihat sih dia akan menuju ke level tersebut. Ya, kalau kita lihat dari supportnya, ya supportnya bisa di sini, tapi ini oke, di sini juga bisa. Oke. Di sekitar sini ya 6865 bisa kita ambil supportnya di sinilah. Sebenarnya supportnya bisa di all the way sampai sini lah. Nah, di sini juga bisa sebenarnya ya. 0,6874. Jadi antara ini dan ini bisa menjadi support ya. Jadi teman-teman perhatikan yang suka trading dengan support resistance dan stop loss ya mungkin ada pernah kena eh, eh, kalau bahasa saya sih ketat lah ya, ketat supportnya, SL-nya ketat gitu ya, terus kemudian dianggap sebagai stop loss hunter. Sebenarnya enggak, karena memang stop loss itu bukan merupakan suatu level, tapi merupakan suatu area. Jadi ada kemungkinan memang ketika teman-teman bawa ambil yang lebih rendah, mungkin nggak kena gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa ambil support itu di beberapa tempat. Jadi ini seperti ini, potensinya, apakah potensinya naik? Saya sih melihat ini potensinya naik. Jadi memang risk rewardnya jadi kalau misalnya kita buy di sini itu 30 berbanding 58. Jadi ada kemungkinan 1:2 lah, hampir 1:2 gitu. Oke. Oke, Australia sudah, kita bahas gold ya. Mata uang jatahnya cuma sekali. Ini kemarin saya prediksi ternyata salah ya prediksi saya. Ternyata nggak sampai turun. Dan kali ini saya melihat ada kemungkinan memang dia, nah kali ini kemungkinan besar, kemungkinan sih akan turun. Paling tidak sampai level inilah, sampai level inilah nih. Nah, di sini kurang lebih di sinilah. Nah,
1866 ya. Hopefully kali ini saya benar ya, tapi jika enggak pun ada kemungkinan dia akan berusaha untuk break 1882. Jadi movementnya sih di antara ini ya. Hari ini memang tidak terlalu banyak pergerakan karena besok nunggu data the US CPI besok ya atau inflationnya dari US. Oke, kemudian kita coba bahas. Oh, saya nggak ada S&P. Oke, nggak apa-apa kita bahas oil aja. Oil berada di level-level yang saya bikin resisten ini, berada di area-area situ saat ini bergeraknya, jadi ada kemungkinan dia akan berusaha untuk naik atau untuk turun, itu tergantung dari kemana market akan, lebih kuat ya, tentu aja. Nah, sekarang stokastika ini lagi ada di tengah-tengah dengan kondisinya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini kemungkinan besar memang market agak sedikit flat dan belum bisa menentukan. Pada saat saya buat video ini belum bisa menentukan arahnya mau kemana. Oke, dan yang terakhir mungkin saya coba bahas S&P. Ada nggak di sini S&P? Sebentar ya, apakah apakah Maxco punya S&P atau enggak ya? Bentar saya coba lihat. Oke, Oke, ada S&P, SPX sorry, SPX. Oke, SPX 3943 saat ini. Saya coba ganti template dulu ke YouTube. Oke, Oke, S&P ada di atas H4 lah ya. Ada di atas moving average saya 20, kemudian ini sedang berusaha naik ke atas. Jadi potensi dia akan coba naik ya. Kita ambil support dulu, support sekitar 3924-an sini, 3924 lah. Oke. Oh, ini yang video bahasa Inggris saya ini udah break nih dia punya eh, level kayaknya ya. Oke, ini adalah resistennya terbaru, support terbaru 3890. Oke, kita berubah di hari biru biru. Oke, resistennya kemungkinan besar ada di daerah sini 3952-an di sini. Oke. Setiap broker memang mungkin punya harga yang berbeda ya, jadi agak sedikit membingungkan. Jadi nggak usah bingung, tapi paling tidak kita tahu arah lah. Kita tahu arah, karena memang seperti S&P indeks-indeks ini punya beberapa acuan harga ya, ada yang kontrak, ada yang rollover dan lain-lain segala macam. Jadi nggak usah bingung. Oke, jadi yang paling tidak arahnya kemana? Saya melihat sih arahnya masih mau naik ya, jadi di atas ini, jadi ada kemungkinan dia akan menuju ke level nanti. Kalau harga kita sama, 3942 ada kemungkinan ke 3977. Coba saya mau coba buka eh, broker saya yang satu lagi, yang luar punya, bukan yang saya pakai, maksudnya bukan broker saya nggak punya broker. Oke, sebentar, agak lama. Oke, saya nggak akan share ya di mana saya punya broker. Oke. Ya, jadi memang ada perbedaan harga ya. Kalau di broker saya yang satu lagi ini harganya saat ini di 3920-an. Jadi memang ada perbedaan harga 3942 memang ada perbedaan harga di jenis ininya, di jenis apa? Di jenis data feed-nya gitu ya, data feed-nya. Jadi kita akan lihat juga di sini. Oke. Jadi seperti itu untuk analisa hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang memperhatikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan mungkin komen ya, komen mau analisa apa. Jadi saya bisa lakukan analisa terhadap pair-pair tersebut. Oke, dan teman-teman yang di Indonesia ingin trading, ini saat ini saya trading di Maxco ya, Maxco Futures. Kalau teman-teman pengen lihat ada linknya di bawah di komen. Silakan teman-teman bisa klik untuk pelajarin atau untuk langsung register di situ juga boleh sih ya. Jadi untuk teman-teman semua, semoga mendapatkan hasil yang luar biasa pada hari ini dan happy trading semuanya.